saya tambahi sedikit hadis maudhu ya, hadis maudhu, hadis yang palsu. Hadis maudhu ini punya cerita panjang, saya cerita sedikit saja. Hadis maudhu itu adalah timbul karena perpecahan di antara umat Islam. Jadi dibahasakan dengan bahasa fitnah, timbul adanya fitnah. Ada yang mengatakan riwayat itu pertama kali ketika Sayyidina Utsman itu dibunuh. Tetapi yang lebih masyhur ini awal bermulanya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dibunuh. Dan perebutan kekuasaan beralih ke Muawiyah, ya, beralih ke Muawiyah, lantas sampai beberapa generasi itu pembunuhan Sayyid Husain berlangsung. Nanti ada pergolakan di antara golongan Syiah dan Muawiyah, ada pergolakan di antara Syiah dan Khawarij. Nah, itu banyak, dan sampai yang terakhir itu di firqah-firqah, di golongan-golongan, terus sambung kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Itu banyak sekali hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis palsu. Dan motifnya itu bermacam-macam. Motifnya tadi di presentasi teman-teman itu sekilas sudah dibahas, ya, sudah dibahas. Ini saya mau sedikit menampilkan. Jadi di antara sebabnya adalah tentang Al-Ahzab As-Siyasiyah. Ini adalah pergolakan politik, ya, mazhab politik, politik kekuasaan pemerintahan pada saat itu memang mencekam sekali. Itu fitnah yang ada dalam umat Islam. Di situ ada keterangan, ini saya ambilkan dari kitab Usulul Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu karya Dr. Muhammad Ajaz Al-Khatib. Diceritakan qala Ibnu Abil Hadid fi syarhin Najhil Balaghah, inna aslal akadzib fi ahadisil fadhail kana min jihati Syiah fa innahum wada'u fi mabda'il amri ahadisa mukhtalifatan fi sahibihim. Jadi yang pertama kali itu menurut riwayat dari Ibnul Hadid dalam kitab Syarh Najhul Balaghah, yang pertama kali melakukan hadis-hadis palsu, yang mengarang hadis-hadis palsu dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah, ini adalah dari kalangan Syiah, ya, dari kalangan Syiah. Nah, dari kalangan Syiah banyak sekali itu mengarang hadis-hadis palsu. Nah, mereka itu mengeklaim bahwasanya wasiatur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah kepada li aliyin bil khilafah min ba'dihi. Ada klaim yang seperti itu. Jadi setelah Rasulullah itu meninggal, seharusnya itu khilafah bukan jatuh kepada Abu Bakar, tetapi seharusnya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini dengan beberapa redaksi, ya, diantaranya adalah khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'dhi Ali. Nah, itu ada beberapa hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya yang berhak mendapat gelar khalifah, yang memegang tampuk pemerintahan setelah Rasulullah meninggal, itu seharusnya adalah dari kalangan dari Sayyidina Ali. Nah, itu banyak beberapa riwayat-riwayat. Contohnya di sini juga saya ambilkan tadi dari Al-Hadis Muhaddisun. Bentar, ya, ini saya ambil di laptop. Al-Hadis Muhaddisun itu ya, diantaranya diriwayatkan oleh Jabir, ya, diantaranya diriwayatkan oleh Jabir. Jadi ketika Jabir sendiri itu namanya adalah Jabir bin Yazid bin Haris al-Ja'fari, Abu Abdullah al-Kufi ar-Rafidi al-Mutafa sanata
127 Hijriah. Dia pernah mengatakan ing di khamsuna alfi hadisin mahadastu minha bisyai'in. Aku itu pernah membuat hadis yang berjumlah 50.000. Bayangkan, hadis 50.000 ini pernah dikarang oleh Ja'far bin Yazid. Ini hadis palsu. Dan berdasarkan pengakuan dari Sufyan As-Tsauri, sami'tu Jabirun yahdusu binahwi salasina alfi hadisin. Sufyan As-Tsauri pernah mendengar hadis dari Jabir ini berjumlah 30.000. Bayangkan, 30.000 yang didengar dari Sufyan dari Jabir. Itu banyak sekali pemalsuan hadis. Di antaranya ini ketika menerangkan tentang ayat lan abrohal ardo hatta ya'dana li abi au yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Ini ditakwilkan oleh Jabir. Inna rafidhah taqulu inna aliyan fis sahab fala takhruju ma'aman kharaja min waladi hatta yunadi munadin minas sama yuridu anna aliyan yunadi akhraju ma'a fulanin yaqulu Jabir fadha ta'wilu hadhil ayat wa kadzdzaba kanat fi ikhwati Yusuf. Nah, pada ayat tersebut itu ditakwilkan oleh orang-orang Rafidhah, yakni Jabir maksudnya, bahwasanya Sayyidina Ali itu pernah dimendung, kemudian memanggil-manggil, dia tidak bisa keluar kecuali memanggil-manggil orang yang hatta yunadi munadin fis sama yuridu anna aliyan yunadi akhraju ma'a fulanin yaqulu Jabir fadha ta'wilu hadza ta'wilu hadhil ayat wa kadzdzaba. Ini takwilnya ayat itu, padahal itu ayatnya bukan diperuntukkan kepada Sayyidina Ali. Oke, saya sambung sebentar. Nah, ketika perang Sia-Sia ya, perang Al-Ahzab As-Sia-Sia, perang politik pemerintahan, itu dari kalangan Syiah membuat, dari kalangan Khawarij membuat, dari kalangan Muawiyah juga membuat. Contohnya saya tampilkan dari sekte Muawiyah. Wa mimma wada'ahu ba'du atba'i Muawiyah hadisu al-umana'u indallah salasatun ana wa Jibril wa Muawiyah. Orang-orang yang dapat dipercaya menurut Allah jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah ana, maksudnya Rasulullah, wa Jibril, dan malaikat Jibril. Yang ketiga adalah Muawiyah. Nah, ini wa amsalu hadhil ahadits katsiratun, banyak sekali ya, contoh-contoh seperti ini itu banyak sekali. Ini saya tampilkan beberapa saja. Nah, yang kedua itu sebab pemalsuan hadis adalah tadi adalah dari golongan intern sendiri umat Islam. Ada fitnah besar, ada pergolakan politik yang mencekam. Kemudian ya, yang kedua adalah dari musuh-musuh Islam. Dan musuh-musuh Islam itu malah lebih parah lagi ya. Kalau ini dari antar sekte itu membela golongannya sendiri-sendiri, tetapi kalau dari musuh Islam lebih berbahaya. Wa inna haula'i la ashaddu dhararan wa bala'an 'alal Islam min ghairihim. Faqad kana minhum man yahfasu fil kidbi wal iftira'i. Amin haula'i Abdul Karim bin Abi al-Auja' alladhi i'tarafa qabla an tudroba unuqahu biwad'ihi al-hadis. Yang lebih parah fitnahnya itu adalah dari ekstern ya, dari luar, yakni dari musuh-musuh Islam. Di situ adalah pemerintahan Kisra dan pemerintahan Kaisar. Mereka lebih parah melakukan kebohongan tentang hadis yang disebutkan kepada Rasulullah, yakni diantaranya adalah ada pakarnya, diantaranya adalah yang diceritakan adalah Abdul Karim bin Abi al-Auja'. Dia sangat terkenal membuat hadis-hadis palsu. Sebelum dia dipancung, dihukum eksekusi, itu pernah berkata, faqala wallahi laqad wada'tu fikum arba'ata ala fi hadisin
ukhrima fiha al halalu wa ukhallu al halal ya wa ukhallu al haram. Jadi dia pernah bersumpah kalau dia pernah melakukan pemalsuan hadis yang berjumlah 4.000 ya, 4.000 arba'ata alafin, 4.000 banyak sekali hadis. Dan repotnya itu adalah yang halal di haramkan, wa khulla al haram, dan yang kedua adalah yang haram dihalalkan. Ini kan berbahaya sekali bagi umat Islam. Nah, itu adalah yang paling parah dari a'daul Islam. Kemudian saya lanjut. Ini ada riwayat-riwayat, di antaranya sebabnya adalah ar-rubah fil khair ma'al jahli bidin. Orang-orang dari kalangan sufi itu mereka cinta akan kebaikan, tetapi pengetahuan agamanya terbatas. Jadi membuat-buat hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dalam rangka untuk biar orang-orang itu bisa zuhud, orang-orang itu bisa mengerti akan kebaikan, karpe, tapi dia tidak punya modal yang mencukupi untuk hal tersebut. Padahal mereka itu tahu maksud dari hadis Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berbohong dengan ngaja atas namaku, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siaplah dia untuk masuk neraka. Tetapi mereka menyangkal ya, dari kalangan ini menyangkal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang zuhud ini menyangkal bahwa qalu nahnu ma kadzabna alaihi innama kadzabna lahu. Kita itu berbohong, menurut mereka kita itu berbohong bukan untuk mencelakakan Rasulullah, tetapi bohong kita adalah innama kadzabna lahu. Lahu ini maksudnya adalah itu untuk kebaikan Rasul. Nah, itu kan juga bahaya ya. Jadi karena kebodohan mereka itu membuat-buat sesuatu yang dipandang baik, tapi padahal hakikatnya adalah tidak baik. Di antaranya juga adalah al-khilafah al-madhabiyah wal kalamiyah. Ada pertarungan sekte di antara mazhab-mazhab fikih dan mazhab-mazhab teologi. Ini juga menimbulkan ricuh di antara umat Islam. Di antara mereka adalah yang membuat hadis palsu. Nah, dari beberapa orian tadi, yang terakhir saya menimbui adalah wahuna ka asbabun ukhra liwadil hadis. Ada faktor lain untuk pemalsuan hadis. Contohnya adalah gawad il hadis fi madhi amalin muayyanin au tijaratin muayyanatin au asnafin muayyanatin minal ma'akil litarwi jaha wa karofi qadri ba'dil mihan wal had min ghairiha wa ghairi dalik. Nah, ini adalah hal-hal yang remeh. Misalnya ada orang yang membuat-buat hadis itu dalam rangka untuk duniawi, mereka biar dagangannya laris, sehingga mereka membuat hadis promosi, tapi promosinya ini tidak lumrah. Promosi oke ya, namanya jual beli itu tetap promosi. Mereka pakai teori marketing, tapi teori marketingnya ini meleset karena mereka sudah membuat hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah. Nah, ini seharusnya hal-hal yang remeh dibanding dengan faktor-faktor yang depan tadi, tetapi ini masih dilakukan, dikatakan sebagai juhala, orang-orang yang bodoh karena memalsukan hadis Rasulullah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan presentasinya. Sampai berjumpa lagi di presentasi.